Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali kita hari ini di hari Jumat pada tanggal 26 Maret 2021. Nah, di jam pelajaran yang pertama ini kita belajar mata pelajaran matematika. Dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengukuran waktu. Nah, anak-anak, sebelum jauh kita masuk ke dalam pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus awali dulu dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa mengambil sikap berdoa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu matematika tentang pengukuran waktu. Nah, hari Rabu kemarin Ibu ada memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya ada di buku paket matematika halaman 102. Nah, di halaman 102 di sana ada soal latihan. Nah, soal latihannya ini berupa gambar jam. Nah, gambar jamnya itu sudah ditujukan menggunakan jarum, ada jarum panjang dan kemudian ada jarum pendeknya juga ya. Dan tugas kalian adalah menuliskan pukul berapa jam yang sesuai dengan gambarnya. Nah, jadi di sini langsung saja anak-anak, silahkan kalian menyiapkan buku paket matematikanya, dan buka ke halaman 102. Ya, Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka ya atau menyiapkan juga ya buku paket matematikanya dan buka ke halaman 102. Nah, buka ke halaman 102. Di sana ada soal latihan nomor 1 ya, dan ada banyak gambar jam. Nah, yang A kalian bisa sambil memperhatikan buku paket kalian. A di sana jarum pendeknya ke angka 2, kemudian jarum panjangnya ke angka 12. Nah, ini adalah pukul 02.00. Kemudian lanjut lagi yang ke B ya, B di sini ya, angka jarum pendeknya di antara angka 9 dan angka 10 ya, di antara jam 9 dan jam 10. Kemudian jarum panjangnya itu berada di angka 6. Nah, seperti ini ya. Kalau jarum panjangnya ke angka 6, kemudian jarum pendeknya di antara angka 9 dan angka 10 ini, itu berarti pukul 09.30. 09.30. Nah, begitu ya. Kemudian untuk C di sana, untuk C ya, jarum pendeknya berada di angka 4. Kemudian jarum panjangnya ke angka 12, jam 4 ya, jam 4. Bisa kita tulis seperti ini, 04.00. Nah, kalau ada 00 di belakangnya seperti ini tandanya adalah pukul 4 tepat. Nah, ini juga pukul 2 tepat. Nah, gitu ya. Kemudian yang D, nah yang D ini dia juga sama ya, setengah jam ya.
Jadi yang D ini jarum pendeknya di antara angka 2 dan angka 3, di antara jam 2 dan jam 3. Kemudian jarum panjangnya ini berada di angka 6. Nah, berarti ini bisa menandakan pukul 02.30 atau setengah 3 ya. 02.30. Nah, begitu ya. Kemudian yang E, nah ini hampir sama ya. A, C, E ini hampir sama ya, waktunya tepat ya. Yang E ini jarum pendeknya di angka 7, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Artinya ini adalah pukul 7 tepat ya, berarti 07.00. Kemudian yang F ini ya, jarum pendeknya itu di antara angka 7 dan 8, sedangkan jarum panjangnya berada di angka 6. Nah, ini pertanda adalah pukul 07.30 atau bisa sering disebut dengan setengah 8. Nah, 07.30. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini Ibu mau sedikit membahas ya, dari jawaban kalian bervariasi. Ibu lihat ya, ada yang hanya menulis 2, kemudian 4 ya. Jadi tidak ada pembandingnya seperti ini. 2-nya tuh 2 apa maksudnya begitu ya. Ada yang hanya menulis angka 2 begini ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini bilangannya ini. Ya, kalau menunjukkan waktu itu dia harus seperti ini, harus jelas. Biasanya kan bisa saja tepat atau bisa saja lebih begitu ya. Nah, kalau lebih seperti ini ya. Kalau lebih atau kurang itu seperti ini ya. Ini contohnya 02.30. Ini jam 2 lebih 30 menit. Ya, sebelum jam 3 artinya dia kurang setengah jam lagi, kurang 30 menit lagi ya, menuju jam 3 ya. Oke, itu ya. Kemudian ada juga dari antara kalian yang menjawab, misalkan contohnya seperti ini ya, yang A di sana jarum pendeknya ke angka 2, kemudian jarum panjangnya ke angka 12. Itu bisa ditulis 02.00 atau ada juga ya yang menulis begini, 14.00. Nah, 14.00. Nah, itu benar juga ya, 14.00 ya. 14.00 ini adalah jam siang hari. Nah, sedangkan 2.02.00 ini adalah jam malam hari ya, atau bisa disebut dini hari ya. Nah, kenapa kok bisa ada angka 14, ada angka 15? Nah, di sini Ibu mau menjelaskan ulang. Nah, di sini ya, kalian bisa melihat ini adalah gambar jam yang Ibu buat hari Rabu kemarin, masih belum Ibu hapus. Nah, di sini kalian bisa melihat ada 00. 00 ini adalah berarti dari sini mulainya ya. Oke, kemudian bagaimana kok bisa ada waktu yang 14.00, kemudian ada 15.00. Ini maksudnya apa ya? Jam berapa, kapan ini ya? Nah, di sini kalian bisa melihat ya. Jadi perlu Ibu beritahu, satu hari 24 jam. 24 jam. Nah, kalian bisa menghitung ya, bisa hitung 2 kali putaran. Ini ya, dari sini 1, 2, ya Ibu tulis ya, 01, 02, ini jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10,
jam 11, jam 12. Nah, ini ya. Kemudian satu kali putaran lagi. Jam setelah angka 12, kalian tahu ya, setelah angka 12 13. Nah, 13 itu berada di sini ya. 13 itu berada di angka 1 ini ya. Nah, 13 ini adalah tanda ini jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Kalau kalian melihat di jam analog, ini jam analog ya sebutannya. Ini adalah jam analog ya, jam yang ada penunjuk jarumnya ya, yang ada jarumnya, itu disebut dengan jam analog. Kalau di jam analog ini kamu mungkin hanya bisa menyebut oh ini pukul 1, oh ini pukul 2 sore, misalkan oh ini pukul 3 sore begitu ya. Nah, kalau di jam digital, di jam digital ini berbeda dia. Jam digital ini dia 24 jam waktunya di sana ya. Dia menggunakan teks angka ya. Teks angkanya itu adalah 24 jam. Lewat dari jam 12 siang, misalkan contohnya jam 1 ya, jam 1 siang, itu di jam digital itu dia menunjukkan pukul 13.00. Itu kalau jam 1 siang tepat ya. Dia di jam digital itu akan kelihatan 13.00. Nah, seperti itu ya. Kalau di jam analog dia tidak ada menunjukkan angka seperti itu ya. Namun di sini Ibu mau memberitahu kalian, siapa tahu kalian bingung. Loh, kan di sini di jamnya hanya sampai angka 12. Kok bisa ada angka sampai 14, ada sampai 15, bahkan ada sampai 23. Nah, jadi di sini Ibu mau hapus ya, biar kalian tidak bingung. Oke, ini sudah Ibu hapus ya. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan ya, jelaskan ulang ya. Oke, ini jam 1. Kalian bisa lihat angkanya sini. Ini jam 1, kemudian ini jam 2, ini jam 3, ini jam 4, ini jam 5, ini jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Ya, jam 12. Jam 12 siang. Ya, ini bisa dikatakan jam 12 siang. Jam 1 ya bisa ditulis begini 01.00. 01.00 ini jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu ditulis seperti ini ya, 01.00. Kemudian untuk jam 2 malam ini bisa ditulis 02.00 seperti jawaban kalian itu jamnya malam hari. Kemudian yang ini ya ditulis sesuai dengan angkanya ya, ditulis sesuai dengan angkanya. Kemudian 03.00 ini jam 3 subuh. 04.00 itu jam 4 subuh. 05.00 ini jam 5 pagi. Bisa dikatakan 5 subuh atau 5 pagi ya. Kemudian 06.00 itu jam 6 pagi. 07.00 itu jam 7 pagi. Nah, sekarang jam 8 pagi ya. Berarti jamnya itu ditulis 08.00. Seperti yang kalian jawab itu di buku kalian itu adalah jamnya pada pagi hari. Oke ya. Kemudian sampai ke jam 12. Nah, nanti siang kalian bisa melihat ya, kalian bisa lihat di jam analog. Mungkin barangkali kalian ada yang memiliki jam analog ya, atau jam digital ya, memiliki jam digital atau jam analog. Kalian bisa melihat kalau sudah tengah hari jam 12 siang, kalian akan melihat jarum pendek berada di angka 12 dan jarum panjangnya juga berada di angka 12. Itu tandanya adalah jam 12 siang. Lewat dari 12 siang, kalian bisa lihat nanti di jam digital ya. Jam 1 siang itu ditandai dengan 13.00. Nah, 13.00, 14.00 ini jam 2 siang. Kemudian 15.00
ini adalah jam 3 sore. Kemudian 16.00 ini jam 4 sore. 17.00 ini adalah jam 5 sore. 18.00 adalah jam 6 sore atau jam 6 petang. Kemudian 19.00 ini adalah jam 7. Kemudian 20.00 ini adalah jam 8 malam. 21.00 ini adalah jam 9 malam. Kemudian 22.00 ini adalah jam 10 malam. Kalau jam 11 malam ditandai dengan 23.00. Nah, bagaimana dengan angka jam 12 malam? Nah, karena dia hanya 24 jam, jadi dia kembali lagi ke tengah. Kalian bisa lihat angkanya ini apa? Nah, kalau dia jam 12 malam, itu dia tidak ditulis 24.00. Dia ditulis 00.00. Nah, gitu ya. 00.00 itu pertanda dia sudah jam 12 malam. Bagaimana kalau dia jam 1 malam? Nah, dia kembali lagi 01.00. 02.00 itu adalah jam malam hari. Nah, gitu ya. Paham ya anak-anak? Oke, jadi begitu ya penjelasannya. Ini dia 2 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 jam. Tetapi jam 12 malam itu dia tidak ditulis 24.00 hanya karena dia kembali lagi ke awal. Jadi dia ditulis 00.00. Nah, ini ya, kalau misalkan seperti pergantian tahun baru ya, menuju tahun baru biasanya orang selalu mengadakan acara ya, acara pribadi, acara sendiri gitu ya di rumah masing-masing, misalkan bakar-bakar apalah segala macam, makan-makan ya, menunggu pergantian tahun. Nah, kalian mungkin ada yang pernah begadang sampai jam seperti itu, kalian bisa lihat di jam digital. Nah, di jam digital itu dia akan terlihat sekali di sana pukul 00.00. Nah, itu tandanya sudah jam 12 malam. Kalau di jam analog seperti ini ya, dia hanya ditujukan ke angka 12 saja. Ya, mungkin orang bisa mengatakan kalau ditulis ya jam 12.00 ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya jam siang hari. Kalau malam hari dia 00.00. Nah, itu ya. Jadi dari jawaban kalian ada yang double kemarin ya, Ibu lihat ya. Nggak apa-apa, benar, itu jawabannya benar ya. Misalkan ada yang menjawab begini, 02.00 atau 14.00. Nah, ini benar juga ya. Ini jam malam hari, ini jam siang hari. Nah, benar, sama benar. Nah, oke anak-anak, sampai di sini bagaimana dari penjelasan Ibu, apakah sudah jelas? Panjang lebar Ibu sudah ngomongnya sudah 20-an menit. Nah, anak-anak, di sini kembali lagi Ibu memberikan kalian tugasnya yaitu ada di halaman 103. Nah, di halaman 103 di sana kalian bisa melihat di sana ada soal nomor 2. Soal nomor 2 dari A sampai D. Nah, di sana ya kalian bisa melihat ya. Perintah soalnya adalah tuliskan tanda waktu yang sesuai dengan kegiatan berikut. Yang pertama A, alif sarapan pukul. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, kalau sarapan berarti pagi hari ya. Nah, kalau pagi hari itu jam berapa dia? Bagaimana dia tulisannya kalau pagi hari? Kemudian B,
Tasya istirahat pukul. Nah, di sana sudah ada jamnya ya, ada gambar jamnya. Nah, Tasya ini sedang berada di sekolah. Nah, kalau di sekolah ya, kalian tahu ya kalau di sekolah apakah ada sekolahnya sore hari? Mungkin bisa saja ada sekolahnya sore hari ya, tapi di sini adalah sekolahnya pagi hari. Nah, kalian bisa melihat di B, ya bagian B, Tasya istirahat pukul berapa Tasya istirahat. Di sana ada gambar jamnya. Kemudian C, ibu memasak pukul berapa jamnya di sana? Kemudian D, Mita tidur malam pukul. Nah, jam siang hari dan jam malam hari itu dia ditulis berbeda ya. Kalau di jam analog ya, dia hanya ditujukan kepada 12 angka ini saja. Tapi kalau di jam digital dia ditujukan selama 24 jam ya. Nah, kalau jam 9 malam itu dia ditulis seperti apa? Nah, kalian sudah melihat ya. Diputar satu kali lagi ya. Kalau dia sudah jam 12, untuk menuju malam hari itu dia bersambung lagi ya. Bisa dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 00.00. Nah, itu ya. Oke, jadi tugas untuk kalian hari ini yaitu kalian menjawab soal nomor 2 yang ada di halaman 103. Nah, nomor 2 yang ada di halaman 103. Ya, hanya nomor 2 saja, dan jawabannya kalian bisa tulis di buku paket langsung. Nah, jadi itu ya untuk tugas pelajaran matematika hari ini. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini sudah jelas dari penjelasan Ibu? Jika masih belum jelas, kalian bisa bertanya langsung melalui WhatsApp ya, nomor Ibu ada di bawah ini, atau bisa juga kalian hubungi langsung ke YouTube ya, bisa ketik pertanyaan kalian di sana di kolom komentar. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sampai di sini sudah jelas? Baiklah, untuk pelajaran matematika kita hari ini hari Jumat, Ibu tutup dulu sampai di sini dengan mengucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah dan salam sehat untuk kita semua ya. Sampai jumpa.